Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai di RTS Update. Kementerian PUPR beri pelatihan konstruksi buat narapidana. Bagaimana menurut saudara RTS? Apakah itu memang baik atau tidak? Mari kita simak. Ya, seperti ini RTS ya akan membahas memang RTS Update. Kita akan membahas mengenai update-update dunia konstruksi yang memang sekiranya perlu kita ketahui juga. Jadi tidak hanya dalam segi teknik, namun juga dalam ilmu-ilmu, terus perkembangan dunia teknik sipil dan sebagainya nanti akan dirangkum di RTS Update ya. Karena kan nanti kita akan belajar banyak, jadi di seputar dunia teknik sipil, merangkum hal-hal yang memang sekiranya sulit akan menjadi mudah. Nah, disitulah visi misi daripada RTS Video. Oke, ini saya buka di liputan 6 ya. Dan kalian nanti juga bisa membukanya sendiri di sana. Saya agak zoom biar lebih besar ya tulisannya. Jadi sesuai jadi yang judul saya awal saya bicarakan, Kementerian PUPR beri pelatihan konstruksi buat narapidana. Ya, ini sebenarnya sudah lama ya, tahun 2018. Namun mungkin ada beberapa yang mungkin belum tahu. Ya, tidak apa. Kita akan bahas di sini. Menurut kalian bagaimana? Oke. Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Pak Menteri ya, bersama dengan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Yasona Haji Lauli ya, menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan kapasitas bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan di bidang jasa konstruksi. Ya, jadi memang ada Menteri Hukum, Menteri PUPR sama Menteri HAM ya, itu sudah menandatangani nota kesepahaman untuk warga binaan di bidang konstruksi. Nah, ini juga suatu ide yang bagus untuk memperdayakan warga binaan. Kerjasama ini merupakan lanjutan dari kerjasama telah dibina sebelumnya tahun 2012. Oh, ternyata ini lanjutan kan? Ya, mungkin sebelumnya sudah ada, kita dilanjutkan lagi. Yang telah berhasil melaksanakan pelatihan untuk peningkatan keterampilan sebanyak 4 angkatan narapidana di bidang konstruksi dan pengelolaan air limbah serta sampah. Nah, ini jadi orang-orang warga binaan diberi pelatihan. Sudah ada 4 angkatan yang diberi pelatihan ya sejak tahun 2012 sampai 2017 ya, memang udah luar biasa ini. Jadi kayak ibaratnya dari menteri terdahulu sudah ada, tinggal lanjutannya gitu. Melalui kerjasama tersebut telah dibangun sarana pengolahan air limbah atau sampah di lembaga permasyarakatan Lapas Cipinang dan Salemba ya. Target kerjasama ini diperluas, tidak hanya ditujukan untuk warga binaan saja, jadi ada perluasan ya. Masyarakat ya, ini narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanan dan klien yang mendapatkan bebas bersyarat, tapi juga ditujukan untuk para petugas pemasyarakatan. Nah, luar biasa juga ini. Di saat ini terdapat 173.363 orang warga binaan dan 4.252 klien yang tersebar di seluruh lapas di 34 provinsi Indonesia. Nah, sudah banyak sekali, akan hampir 200.000 ya lebih. Melalui kerjasama ini diharapkan para warga binaan dapat meningkatkan kompetensinya di bidang konstruksi dan menjadi bekal mereka di masa yang mendatang, sehingga kesejahteraan mereka terutama secara ekonomi semakin meningkat. Disinilah peran pemerintah hadir melalui pemerataan pembangunan yang akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kata Pak Basuki ya. Jadi memang ya mungkin nggak tahu juga sistemnya, mungkin dia diajarin otomatis juga menguntungkan negara, karena memang negara mungkin tidak membayar pekerja, hanya mungkin ngasih makan dan sebagainya ya, kita juga tidak tahu. Jadi saling menguntungkan, di para pekerja untung, negara pun juga untung. Ini juga bagus ini. Sebagai langkah awal, kerjasama ini telah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi di bidang jasa konstruksi kepada 132 warga binaan terdiri dari 30 warga binaan Lapas Nusa Kambangan dan 100 orang warga binaan di Lapas Cipinang selama 4 hari mulai tanggal 24 sampai 27 Juli 2018. Nah, ini sudah ada pelatihan juga ya. Adapun narapidana yang mendapat pelatihan adalah narapidana dari kejahatan umum yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanan dan dinilai baik ya, pasti adanya. Oke, nah pastinya juga ini ya, yang memang telah menjalani 2/3
Ya mungkin 75%-nya ya, kurang 25% masa tahanannya, dan mungkin sudah kelihatan oh ini perlakuannya baik. Karena juga konstruksi juga bahaya rekan-rekan ya, kalau tidak bisa buat untuk main-main. Selain itu juga membahayakan diri sendiri dan juga pasti membahayakan yang lain. Makanya memang harus berdah kelakuan baik. Pada kesempatan ini, Menteri PUPR dan Menteri Hukum dan HAM memberi sertifikasi keterampilan ada 3 kelas ya. Jadi memang tukang batu, tukang kayu konstruksi, dan bangunan umum. Ada 3 kelas sertifikasi ya. Sertifikat keterampilan atau SKT ya mungkin ini ya. Jadi mungkin nggak tahu juga ini karena memang napi itu pastinya, maaf juga, latar belakang pendidikan pasti beda-beda ya gitu. Tapi ada sertifikasi SKT-nya untuk D3 ini. Selama masa di tahanan, warga binaan telah mendapatkan sertifikasi tetap, diberikan ruang praktek ini membangun prasarana yang di sekitar lapas, atau bagi mereka yang telah bebas bersyarat diharapkan dapat dimanfaatkan membangun fasos atau fasum atau bekerja di bidang usaha. Oke, jadi bagus juga ini ya kan ya. Nah, kita langsung saja di next ya. Di ini maksudnya stigma masyarakat harus dirubah sebab kualitas tenaga kerja mantan napi ini tidak kalah dengan pekerja lainnya. Ya pasti mungkin secara secara kita owner yang mungkin tahu kalau itu dari napi, kesannya kita juga agak mungkin was-was, bimbang juga kan ya. Karena memang ya kita tidak bisa langsung ya, kita mencari pekerja itu juga susah ya, mencari yang memang benar-benar bertanggung jawab, kan memang banyak sekali kasus yang mungkin ya mohon maaf juga oknum-oknum tertentu yang memang kurang bertanggung jawab ya, seperti itu ya. Terus kemudian di sini melalui program ini yang bukan hanya untuk memenuhi kewajiban dari UU Jakon Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 tentang kewajiban tenaga kerja konstruksi bersertifikat, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan taraf hidup para warga binaan pada saat mereka kembali kepada lingkungan sosial. Oke. Nah, ini ya, laksanakan saja rusun petugas lapas. Ya, ini jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Para warga binaan diajari cara bekerja di lapangan bagaimana, konstruksi. Luar biasa ini jadi. Itu ya. Oke. Seluruh warga binaan telah tersertifikasi sebagai tenaga konstruksi. Ini akan tercatat dalam sistem database Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK ya. Ini sudah otomatis masuk LPJK. Berarti memang sudah benar-benar ini bagus juga ini ya kan ya. Nah, dalam kunjungan kerja ini Menteri PUPR, HAM, dan Menteri Hukum melakukan kunjungan dan peninjauan perkembangan bangunan rumah khusus dan rusun rumah susun ya ini ya, bagi petugas lapas di Nusa Kambangan yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2018. Rumah susun dibangun sebanyak 2 tower terdiri dari 3 lantai untuk tipe 36 dan 4 lantai untuk tipe 24. Ya, oke. Terus kemudian kepada para pekerja di lapas Karanganyar, Nusa Kambangan yang merupakan penjara high max security, jadi memang sangat ketat ya di sana. Akan disertifikasi sebanyak 206 pekerja terdiri dari 36 operator alat berat dan 170 tukang bangunan umum. Wah, mantap juga ya. Ada operator alat berat juga ya, karena kan tidaknya. Ini memang benar-benar nanti siap. Memang mungkin nanti setelah lulus, setelah selesai dari masa tahanan, benar-benar nanti punya bekal siap untuk bergerak di bidang jasa konstruksi, di bidang pembangunan ya. Pastinya juga sudah punya SKT, sertifikat keterampilan. Ini sangat luar biasa juga. Hari ini hari istimewa karena pemerintah menunjukkan kerjasama yang baik dan tidak hanya membangun secara fisik saja, tapi lebih dari membangun harapan bagi warga binaan yang juga warga negara Indonesia yang berhak mendapat penghidupan yang layak. Tutup Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Oke. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Jadi menurut rekan-rekan bagaimana para napi-napi itu dikasih pelatihan ya secara
umum sih memang itu bagus, juga menjadikan jadi lebih baik. Namun stigma-stigma masyarakat pasti juga akan tetap ada. Namun juga lambat laun setelah dipercaya pastinya akan mulai percaya juga. Jadi memang saya harapkan juga ya, kita harapkan semua lah ya, para napi nanti setelah lulus bisa nanti kontribusi untuk dunia konstruksi, dunia teknik sipil yang memang menjadikan untuk infrastruktur di Indonesia jauh lebih baik lagi ya. Yang lebih seperti itu untuk RTS update hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membuka juga wawasan para engineer di Indonesia. Terima kasih dan salam sipil.